Halo semuanya, jadi pada saat ini saya akan membahas sedikit tentang pengukuran nilai sekarang. Nah, jadi pada masa lalu sebagian besar perhitungan nilai sekarang dalam akuntansi kebanyakan mengandalkan nilai arus kas yang paling memungkinkan. Standar Internasional Akuntansi nomor 36 memperkenalkan pendekatan arus kas yang diharapkan. Pendekatan ini menggunakan berbagai arus kas dan menggabungkan probabilitas dari arus kas untuk memberikan pengukuran nilai sekarang yang lebih relevan. Untuk mengilustrasikan model arus kas yang diharapkan tersebut, asumsikan bahwa ada 30% probabilitas arus kas masa depan akan berjumlah $100. 50% probabilitas arus kas akan berjumlah $200 dan 20% probabilitas arus kas akan berjumlah $300. Dalam hal ini, arus kas yang diharapkan menjadi sejumlah $190 atau $190 itu didapat dari $100 kali 30% ditambah $200 kali 50% ditambah $300 dikali 20%. Pendekatan nilai sekarang tradisional akan menggunakan perkiraan arus kas yang paling mungkin atau sebesar $200. Namun perkiraan tersebut gagal untuk mempertimbangkan berbagai probabilitas yang berbeda dari kemungkinan arus kas yang ada. Poin berikutnya, memilih suku bunga yang tepat. Setelah perusahaan menentukan arus kas yang diharapkan, perusahaan akan menentukan suku bunga yang tepat. Dalam hal menentukan suku bunga yang tepat, terdapat 3 alternatif. Yang pertama, suku bunga murni. Suku bunga murni berkisaran antara 2% sampai dengan 4%. Tingkat bunga suku bunga murni ini akan menjadi jumlah biaya yang akan dikenakan oleh pemberi pinjaman jika tidak ada kemungkinan atau harapan terjadinya inflasi. Yang kedua, suku bunga yang diharapkan. Dalam tingkat bunga ini, pemberi pinjaman mengakui bahwa dalam inflasi ekonomi, mereka akan mendapatkan kerugian dari jumlah pengembalian atas uang yang mereka pinjamkan. Akibatnya, mereka menaikkan suku bunga mereka untuk mengkompensasi kerugian ini. Ketika ekspektasi inflasi tinggi, suku bunga yang ditetapkan akan tinggi pula. Yang ketiga, suku bunga risiko kredit yang berkisaran antara 0% sampai dengan 5%. Pemerintah memiliki sedikit atau hampir tidak ada risiko kredit ketika mengeluarkan obligasi. Sementara bagi perusahaan bisnis, risiko yang rendah atau tinggi tergantung pada stabilitas keuangan, profitabilitas, dan likuiditas yang mereka miliki. Ya, kira-kira begitu materi yang bisa kami bawa pada saat ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf mengingat sumber referensinya yang terbatas. Jadi untuk lebih lengkapnya kami harap untuk menonton video kami lebih lanjut, yaitu part 2-nya tentang lab. Bagaimana di situ dibahas dengan lebih terperinci oleh Julius Alexandro Saputra. Terima kasih.